Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Waalaikumsalam. kelompok 13 ingin menyampaikan apa itu rasisme. Rasisme yang terjadi pada Indonesia saat ini, terutama pada mahasiswa yang menolak rasisme di Indonesia, terlebih lagi yang berada di Surabaya. Nah, pertama-tama yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman yaitu mengenai menurut teman-teman apakah rasisme di Indonesia pada saat ini masih meningkat atau berkurang, apalagi dengan adanya berita kemarin tentang mahasiswa Papua yang menolak rasisme di Indonesia. Nah, menurut teman-teman apakah hal tersebut bisa memicu atau mengurangi rasisme yang ada di Indonesia pada saat ini? Dengan hal tersebut menurut teman-teman bagaimana? Ya, Saudara Hadi bisa menjelaskannya mungkin? Gimana tadi? Apakah rasisme di Indonesia pada saat ini masih meningkat atau berkurang dengan adanya berita tersebut? Menurut saudara bagaimana? Silakan. Kalau menurutku rasisme di Indonesia masih ini ya masih kayak dulu lah, nggak pernah hilang dan nggak pernah juga digubris sama pemerintah gitu. Ya walaupun ada aksi mahasiswa yang nolak rasisme, ya terbukti kan sekarang kan juga mahasiswanya malah yang dipenjara kan gitu. Jadi ya di Indonesia kasus rasisme ya masih tergolong tinggi sih, kalau menurut aku gitu. Baik, mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman? Ya, saya mau menanggapi. Kalau secara detail ya, apakah di Indonesia itu kasus rasisme itu berkurang atau bertambah, itu masih belum jelas sih. Maksudnya kalau untuk saya sendiri belum meriset apakah meningkat atau malah berkurang. Akan tetapi seperti yang dikatakan tadi bahwasannya di Indonesia sendiri itu kasus rasisme itu masih tetap ada. Dan untuk yang skala besarnya itu seperti yang tadi Mas Ilham bilang bahwasannya yang kemarin terekspos di media yaitu mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Itu salah satu kasus rasisme yang besar pada era saat ini yang terjadi di Indonesia. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman? Silakan. Rohim. Untuk rasisme kayaknya sangat sulit banget ya di Indonesia, khususnya untuk dihilangin tuh mungkin sulit banget gitu. Sedangkan ya dari diri kita aja belum terlalu paham apa itu rasisme gitu loh. Sedangkan kasus rasisme pun ya sering kita temui gitu loh di lingkungan kita sendiri, bukan hanya di masyarakat tua. Dan itu sangat sulit sih kalau memang mau dihilangkan secara semuanya gitu. Mungkin gitu sih. Ya, mungkin Baik, ada saya lagi. mau menambahkan. Silakan. Kalau menurut saya sih, kalau ditanya apakah berkurang atau bertambah, sejatinya bertambah karena kita lihat saat ini kasus rasisme bukan hanya terjadi di Indonesia, hampir di semua negara terjadi kasus rasisme. Dan yang terbesar saat ini terjadi yaitu di Amerika Serikat terhadap George Floyd kemarin terhadap ras kulit hitam, menunjukkan bahwa bukan hanya di Indonesia saja yang meningkatnya rasisme, tetapi juga dunia. Ini menunjukkan bahwa setiap tahun, setiap waktu yang terus datang, itu rasisme terus bertambah. Seperti itu, Mas Ilham. Ya. Geraldo. Ya, kalau dari aku, untuk kasus satu atau dua kasus kayak berbelakang ini yang paling besar ya di Surabaya kan, mahasiswa Papua di Surabaya. Cuman kan kita nggak tahu di keseharian kita tiap hari kan kita bisa aja sekarang ada orang lagi melakukan hal yang rasisme seperti itu, cuman nggak dilapor ke Barreskrim misalnya atau dilapor ke pihak yang atau Komnas HAM gitu kan, kita kan nggak tahu kan. Jadi memang kalau bertanya soal jumlah kasus itu berkurang atau bertambah ya kalau kita mematok dari media tentu saja kasus itu ya walaupun sudah dari dulu udah diterangkan bahwa jangan rasis terhadap ras-ras yang bukan sama ras kita gitu kan, tetap aja selalu aja ada orang yang ya ibaratnya tetap melakukan hal tersebut tanpa dia sadari gitu loh. Apalagi dilakukan sadar mah kayak yang nggak mungkin kan yang
di mahasiswa di Surabaya itu dilakukan dengan tidak sadar gitu loh. Pasti kayak memang udah emang keinginannya untuk melakukan olokan seperti itu terhadap teman-teman kita dari Papua. Itu sih. Ya baik, terima kasih. Berarti menurut teman-teman, meningkat atau tidaknya rasisme di Indonesia itu bersifat ambigu atau kurang jelas begitu ya? Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai mahasiswa Papua yang berada di Surabaya kemarin. Kan ada 3 ormas yang ketahuan menjadi provokator hal tersebut. Nah, menurut teman-teman apakah hal ini mengacu pada ketidaksukaan mereka terhadap saudara kita yang dari Papua, atau ini berhubungan dengan budaya? Dalam artian budaya itu misal mereka, saudara kita yang dari Papua, memegang teguh budaya mereka di tempat mereka menggali ilmu dan mengabaikan budaya setempat. Apakah hal ini juga bisa menjadi pemicu rasisme yang terjadi di Surabaya kemarin? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Dipersilakan kepada Rohim. Aku masuk ya. Ya, silakan Rohim. Yang kulihat dari artikel gitu ya, di Surabaya itu terlibat 3 aparat ya kalau nggak salah. Ilham bilang benar. Yang pertama adalah Satpol PP, kedua polisi, yang ketiga adalah TNI. Nah, yang di Surabaya ini kasusnya mereka mencurigai atau bisa dibilang ya memprovokasi atau menuduh masyarakat Papua itu membawa panah dan lain-lainnya gitu loh, yang ku baca ya. Kalau memang salah tolong dibenarkan ya. Nah, dan itu kasusnya yang menjadi provokator itu cuma ditahan selama kalau nggak salah 5 bulan aja gitu. Dan namanya tuh kalau nggak salah namanya itu Tri siapa gitu. Itu cuma ditahan 5 bulan aja gitu. Dan mungkin kalau budaya disangkutin sama budaya ya bisa jadi sih ya kemungkinan gitu loh. Karena mereka kan juga mungkin membawa budaya mereka dari kampung itu supaya kental gitu loh di asrama Papua sendiri, supaya mereka tidak supaya mereka tidak melupakan budaya mereka gitu loh, meskipun ada ketentuan. Ya mungkin faktor budaya pun mempengaruhi sih. Di sisi lain faktor budaya dan di sisi lain lagi atas ketidaksukaan masyarakat terhadap warga Papua sendiri yang ada di daerah Surabaya itu loh. Mungkin gitu sih. Yo, aku tambahin ya. Ya, Imam. Jadi kalau misalnya dilihat dari tadi pertanyaannya, apakah ini karena akibat dibawanya budaya Papua? Kalau menurut saya sih, budaya itu cuma sebagai kedok aja ini. Karena mungkin kebencian yang sesungguhnya itu mereka lontarkan karena memang mereka benar-benar tidak menyukai dari diri maksudnya mahasiswa yang di Surabaya itu sendiri oleh aparat itu. Jadi budaya itu dijadikan kedok oleh aparat untuk menyingkirkan gitu loh. Yang seharusnya sebenarnya budaya yang dihasilkan oleh orang-orang teman-teman kita dari Papua itu benar-benar sangat bagus itu kan. Akan tetapi dengan kedok, dengan alasan bahwasannya orang-orang Jawa Timur, orang-orang Surabaya tidak menyetujui tentang adanya budaya luar itu masuk ke daerahnya, maka ini dijadikan sesuatu seperti hal-hal yang besar gitu. Jadi kalau menurut saya budaya ini menjadi cuma salah satu kedok saja untuk menyudutkan teman-teman kita yang berasal dari Papua itu, dengan menggunakan membawa-bawa budaya yang mereka bawa dari Papua ke Surabaya seperti itu. Ya, saya mau melanjutkan. Saya setuju dengan pendapatnya Mas Imam bahwa kalau dipresentasekan ketidaksukaan masyarakat daerah di sana di Surabaya terhadap orang-orang Papua ini 70%. 20%-nya bisa dari budaya dan 10%-nya karena ada provokator. Nah, 70% ini adalah angka yang besar. Artinya bahwa memang dari dulu sampai sekarang orang-orang Papua, ibaratnya masyarakat dari timur, itu memang memiliki kecenderungan untuk tidak disukai oleh rata-rata masyarakat di luar Pulau Timur. Salah satunya di Surabaya. Sehingga
ketidaksukaan itu sudah tercipta, sudah terbentuk dari lama, tidak sangat sulit untuk dihilangkan, maka muncullah kasus rasisme dengan berbagai macam tindakan atau aksi yang merugikan teman-teman kita dari timur, terkhusus dari Papua. Nah, betul kata Imam tadi, kedok aja bahwa polisi, aparat itu mengatakan bahwa masyarakat Papua memaksa untuk ibaratnya menggunakan adat mereka di Jawa Timur, di Surabaya tersebut. Itu hanya kedok aja. Sejatinya memang masyarakat di sana, kalau saya lihat, tidak menyukai mereka dari Papua. Seperti itu, Mas Ilham. Baik, mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Geraldo. Silakan. Kalau tambahan dari aku, kan gimana ya, kan dari dulu kan sebenarnya Papua kan yang termasuk dari provinsi di Indonesia kan awalnya daerah jajahan Belanda kan, menurutku. Jadi waktu pada saat itu kan daerah Papua atau daerah timur terutama itu kan masih termasuk, itu kan agak simpang siur antara itu daerah jajahan Belanda atau jajahannya Portugis. Jadi gara-gara itu di tahun berapa kan sempat tuh Papua mau pisah dari Indonesia kan. Jadi mau memisahkan diri, sehingga akhirnya kan pemerintah waktu itu presidennya siapa ya, lupa. Pokoknya presidennya mengadakan kayak jajak pendapat gitu, mau join apa gimana gitu kan, mau tetap jadi provinsi di Indonesia atau gimana. Dan akhirnya kan Papua mau gitu. Papua mau, sebagian besar dari Papua memutuskan untuk menyatu dengan Republik Indonesia sebagai salah satu provinsi di sana gitu loh. Cuman kan dari pendapat itu kan nggak semuanya setuju gitu. Jadi sampai sekarang sebenarnya masih ada yang namanya OPM. Ya, kalau yang belum tahu, OPM itu kan Operasi Papua Merdeka. Jadi yang orang-orang yang separatis waktu itu, di orang-orang separatis dari Papua yang membuat citra buruk Papua semakin kelihatan gitu ke media dan ke seluruh Indonesia. Jadi mungkin hal tersebut yang membuat membuat orang-orang Indonesia, orang-orang yang menganggap ras dari teman-teman kita di Papua itu orangnya terbelakang, orangnya primitif dan orangnya barbar, itu karena ya mereka yang ditanamkan di pikiran mereka itu ya dari OPM itu gitu loh. Jadi sehingga banyak, apalagi aparat-aparat seperti TNI dan ya lembaga pertahanan negara yang lain pasti memikirkan tentang ya OPM itu kan. Jadi kayak misalnya tadi aku dengar dari Mas Rohim tadi bilang ada yang bawa senjata apa segala macam, dan TNI, apalagi TNI gitu kan, melihat hal tersebut kan, mungkin kebanyakan TNI yang mikir jadi, oh ini gerakan separatis ya, mau buat gerakan separatis ya di Surabaya, mungkin seperti itu. Jadi gara-gara keberadaan OPM yang membuat pendapat atau stigma di masyarakat mengenai teman-teman kita dari Papua itu ya orang yang separatis, seperti itu. Ya, mungkin Saudara Hadi mau menambahkan sedikit. Nggak ada. Ya, baik. Mungkin maksud dari perkataan Mas Geraldo yaitu tentang salah pandangnya masyarakat Indonesia terhadap saudara-saudara kita yang di Papua, itu masih mengaitkan dengan OPM dan budaya-budaya kekerasan di sana. Mungkin seperti itulah. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu mengenai seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yang berhubungan dengan rasisme. Nah, menurut teman-teman, apakah undang-undang tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah atau belum? Karena seperti yang kita tahu bahwa masih banyak kasus rasisme yang belum diliput oleh media. Namun yang diliput oleh media hanya efek terbesar dari rasisme tersebut. Nah, menurut teman-teman, apakah undang-undang tersebut sudah terlaksanakan dengan baik, apakah belum? Ya, silakan, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Mungkin Hadi bisa menjawab. Silakan Hadi. Aku duluan ya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya menurut aku, yang pertama itu undang-undang tentang rasisme di Indonesia belum berjalan dengan baik ya, mungkin ya. Yang kedua, yang mau
bahas ini tentang 3 pasal yang mengkaji soal pidana, hukum pidana soal ini, soal rasisme ini. Yang pertama itu ada di pasal 15 yang isinya orang-orang yang sengaja membeda-bedakan orang lain yang berdasarkan dengan suku, ras atau agama itu dikenakan pidana sekitar 1 tahun kalau salah, 1 tahun dan denda 100 juta. Kalau misalnya menurut aku di pasal 15 ini masih kayak apa ya, kayak terlalu cupu gitu loh. Yang membeda-bedakan itu hanya kena 1 tahun penjara dan denda 100 juta itu kayaknya nggak sebanding gitu. Nah, yang kedua itu juga ada di pasal ke-16. Di pasal ke-16 itu bentar. Di pasal ke-16 itu tentang mereka yang menyebar kebencian gitu, kayak mengejek atau segala macam gitu kan yang berhubungan dengan gitu-gitu. Memang menyudutkan ras tertentu. Dia hanya dikenakan kurungan 5 tahun penjara dan denda 500 juta. Itu juga kayaknya juga masih kurang sih sebenarnya, masih ya minimal kurungan penjara sekitar 10 tahun lah kalau menurutku ya. Nah, yang ketiga ini kayak karet gitu. Ini benar-benar karet sebenarnya. Yang ketiga ini di pasal 17. Di pasal 17 itu isinya orang-orang yang sengaja membunuh, memperkosa dan mencuri, menjamret hak dari teman-teman yang berbeda menurut mereka gitu. Itu nggak ada ditekankan berapa masa kurungan dan berapa denda yang harus dikeluarkan para pelaku. Jadi kayak menurutku karet dengan baik dan benar. Gitu. Ya menurutku ya Masuk. itu sih belum berjalan baik sama sekali. Udah itu aja. Ya, mungkin pemikiran saya dengan Hadi kurang lebih sama ya. Apa yang dilakukan pemerintah itu kurang tegas dalam undang-undang, padahal hal ini bisa memicu perpecahan Indonesia yang lebih besar, mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman. Silakan. Ya, saya Mas Ilham. Kalau menurut saya sih berbicara mengenai aturan dan perundang-undangan atau peraturan yang mengatur terkait kasus rasisme ini di Indonesia sendiri itu sudah cukup banyak. Dari pasal-pasal yang sudah disebutkan Mas Hadi tadi juga sudah cukup. Ditambah lagi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 terkait hak asasi manusia 28F yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup secara adil, melakukan kehidupan sosial secara tenang, damai, tanpa ada membedakan satu dan lainnya terkait kegiatan agama dan sosial lainnya. Dan juga banyak pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur terkait berkehidupan secara damai, adil, tanpa ada rasisme di dalamnya. Nah, untuk pemerintah yang telah membuat aturan sebanyak itu, tetapi tidak dijalankan secara serius dan fokus, maksudnya tuh pemerintah tidak benar-benar menekankan aturan dan hukum yang berlaku terhadap rasisme ini di Indonesia. Sehingga kasus rasisme itu terus bertambah. Karena apa? Karena dari pemerintah itu sendiri tidak memiliki ketegasan yang benar-benar tegas gitu loh, mengatur dan menegakkan hukum terkait dengan rasisme. Kalau di zaman Jokowi kita tahu sendiri kan, Papua itu di anak emas kan, ibaratnya pembangunan di Papua digenjot, ekonomi digenjot, infrastruktur digenjot, kemudian merebut Freeport 51% juga kan. Di era Jokowi era Jokowi sekarang ini menurut saya Papua di anak emas kan. Tetapi kenapa masih ada kasus rasisme yang mendiskriminasikan masyarakat Papua? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sedangkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat, undang-undang yang sudah dibuat itu sangat banyak. Kenapa tidak benar-benar ditegaskan seperti itu? Apakah memang ada permainan
mafia di dalamnya atau memang pemerintah yang acuh terhadap hukum yang ada di Indonesia ini. Karena dari visi misi Jokowi yang ia sebutkan ketika dilantik kemarin, saya tidak melihat bahwa Jokowi benar-benar serius untuk menegakkan hukum di Indonesia. Jokowi hanya berfokus pada bagaimana ekonomi itu bisa melonjak, infrastruktur itu bisa besar-besaran terbangun, kemudian bisa menjadi negara maju di tahun 2030 kalau nggak salah. Nah, dari itu kita bisa lihat bahwa memang pemerintah untuk urusan rasisme, undang-undang dan hukum yang dibuat tidak tegas seperti itu. Dan ke depannya saya harap pemerintah dapat benar-benar tegas dan serius menegakkan hukum terhadap kasus rasisme ini. Bila perlu, Presiden keluarkan Perpu. Jadi benar-benar payung hukumnya itu kuat. Seperti itu. Ya, mungkin ada lagi yang mau menambahkan, Rohim atau Geraldo? Silakan Geraldo. Kalau dari aku kan sebenarnya dari pasal-pasal yang udah kita bahas tadi kan itu kan sebenarnya sudah pernah dipelajari di sekolah, terutama di pelajaran pendidikan kewarganegaraan gitu loh. Jadi seperti aku ingat waktu SD dulu atau waktu SMP sampai SMA pun itu sama guru diwajibin bawa buku Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kayak istilahnya dipahamin, bukan dihafal bahasanya. Jadi kayak dipahamin tentang apa bab yang kita dipelajari di hari itu dan kaitan bab itu dengan pasal di Undang-Undang Dasar. Jadi sebenarnya di sekolah sendiri dari kecil kalau emang benar-benar sekolah ya orang-orangnya. Jadi kayak itu benar-benar dipelajarin gitu, ada dibahas di sekolah. Dan harapannya setelah dibahas di sekolah diaplikasikan dong ya kan. Sementara yang kita lihat banyak masyarakat yang udah menghiraukan hal ini gitu. Udah kayak tidak pernah lagi memperhitungkan tentang pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau waktu mungkin zaman-zaman orang tua kita yaitu pendidikan Pancasila namanya kalau nggak salah. Jadi itu nggak diperhitungkan lagi sampai sekarang. Makanya alhasil timbullah orang-orang yang masih mendiskriminasikan suku-suku dan ras lain yang ada di Indonesia. Contohnya ya tadi kan kayak mahasiswa di Papua dan sebelum-sebelumnya itu masih banyak lagi kan yang sudah tereksposi media dan kita sudah tahu bersama gitu. Jadi emang kelemahannya juga adalah pemerintah tidak transparan soal undang-undang terutama undang-undang yang mengikat tentang peraturan rasisme gitu. Jadi tidak diekspos secara mampang gitu, nggak ada terlihat bisa diakses dengan mudah oleh orang-orang seluruh Indonesia yang ya kita kan penduduknya banyak gitu kan, nggak semua orang dari Indonesia itu mempunyai sumber daya atau kayak kalau zaman sekarang kan internet itu kan nggak semua orang bisa akses internet. Jadi untuk orang-orang yang belum listrik sampai lampu aja belum ada ke desanya gitu kan masih ada gitu. Jadi karena hal itulah jadi pengetahuan tentang pasal-pasal undang-undang dan yang mengatur tentang rasisme itu nggak tergapai ke seluruh masyarakat. Jadi ya masyarakat tidak tahu tentang hal itu gitu loh. Cuma taunya Pancasila doang, dan Pancasila pun mungkin masih banyak yang lupa apa isi sila 1 sampai 5 mungkin ada yang juga yang lupa kan gitu. Tapi kan kalau dari kita lihat dari sila 1 sampai 5 kayak persatuan Indonesia dan keadilan sosial cuma seperti itu aja kan. Sementara itu kan mungkin banyak orang yang menganggap itu nggak rinci, jadi tidak harus dipelajari lebih lagi untuk orang yang memang benar-benar mau mempelajari semua isu-isu tentang isu-isu yang sangat sensitif seperti ini kan. Jadi ketidak transparannya undang-undang membuat masyarakat Indonesia ya jadinya melakukan hal-hal tersebut karena tidak ada peringatan atau tekanan atau konsekuensinya itu dan juga konsekuensinya kan nggak terlalu kuat gitu loh, sehingga ya orang-orang ya udah gitu seperti yang dibilang Mas Hari tadi, hukumannya juga nggak terlalu berat, jadi ya kenapa
ya nggak perlu repot-repot kan gitu buat orang-orang yang memang benar-benar ingin menyebarkan kebencian dan memecah belah Indonesia gitu sih. Ya, baik. Mungkin ada tanggapan lain dari Rohim atau Imam? Rohim? Baik. Oke.